Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Muhammad Alexander, NPM 2021020301, Prodi Hukum Tata Negara kelas D. Ingin menyampaikan makalah tugas tasawuf dari kelompok 9 dengan judul Manfaat mempelajari tasawuf. Pembahasan 1. Ruang lingkup mempelajari tasawuf. Tasawuf adalah nama lain dari mistatisme dalam Islam. Di kalangan orientalis barat dikenal dengan sebutan sufisme. Sufisme merupakan istilah khusus mistisisme Islam, sehingga kata sufisme tidak ada pada mistisisme agama-agama lain. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri. Keberadaannya yang dekat dengan Tuhan akan berbentuk ijtihad dengan Tuhan. Demikian ini menjadi inti persoalan sofisme pada agama Islam maupun di luarnya. Dengan pemikiran di atas, kita dapat memahami bahwa tasawuf atau mistisisme Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seseorang dapat mudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakan kejiwaan penuh dirasakan guna memikirkan betul suatu hakikat kontak hubung yang mampu menelaah informasi dari Tuhannya. Tasawuf atau mistisisme dalam Islam bereferensi pada hidup dan berkembang, mulai dari bentuk hidup, kezuduhan. Tujuan tasawuf untuk bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan maksud ada benar-benar di hadirat Tuhan. Para sufi beranggapan bahwa ibadah yang diselenggarakan dengan cara formal belum tentu dianggap memuaskan karena belum memenuhi kebutuhan spiritual kaum sufi. Diri kepada Tuhan yang bertujuan memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Fawajjada abadam min ibadina atainahu rahmatam min indina wa alamnahu min laduna ilma. Artinya, lalu dengan hamba di antara hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami bertemu dengan hamba dari sisi kami. 2. Tujuan mempelajari tasawuf. Tujuan tasawuf adalah marifatullah, yaitu mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Tasawuf memiliki tujuan yang baik, yaitu kebersihan diri dan takarub kepada Allah. Namun tasawuf tidak boleh melanggar apa-apa yang telah secara jelas diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman, ataupun tata cara yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu dawwata iza da'anni falyastajibu li wal yu'minu bila alahum yarsudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Buah yang diharapkan dari laku tasawuf adalah jiwa yang dermawan, hati yang tenang, dan pekerti yang baik kepada semua makhluk. Dan tasawuf tasawuf dapat digunakan sebagai sarana untuk mendidik hati dan mengetahui alam gaib menuju buahnya tersebut di atas. Ilmu tasawuf tidak berbicara tentang ungkapan lisan, melainkan tentang perasaan dan emosi. Ilmu ini tidak bisa dipelajari dari lembar kertas, melainkan diambil dari para ahli rasa. Ilmu ini tidak bisa diperoleh dengan banyak kriteria, melainkan dengan melayani para guru dan menyertai para ahli kesempurnaan, yaitu ahlul kamal. Melihat itu semua, kita
dapat untuk bisa memahami betapa pentingnya mengenal Allah secara lebih dalam, memahaminya dengan benar, sama juga dengan kebersihan diri dan takarub. Tapi kita tidak boleh melanggar apapun yang telah ditentukan oleh Al-Quran. 3. Manfaat mempelajari tasawuf. Faedah tasawuf ialah membersihkan hati agar sampai kepada ma'rifat akan terhadap Allah Ta'ala. Dengan ma'rifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan abadi. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.